dan mamang-mamang yang lainnya. Ini pertama saya akan menanggapi tadi dari Mas C ya. Mengenai mengajak seseorang untuk memakan makanan yang halal. Dulu di pengajian Al-Ustadz pernah menyampaikan bahwa kalau misalnya kita akan mengajak orang yang peminum khamr, peminum arak ya, supaya dia meninggalkan, maka tidak secara langsung ya, tidak bisa secara langsung karena mungkin sudah nyandu dan sebagainya. Jadi yang harus ini dulu, misalnya araknya yang tadinya full sekarang dikasih susu 1/4 gitu. Nanti ditingkatkan lagi, jadi susunya tambah jadi setengah, terus tingkatkan lagi susunya jadi 3/4, sampai akhirnya tinggal susu aja. Nah itu yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Jadi kalau misalnya tidak bisa sekaligus, ya seperti itu caranya. Jadi sedikit-sedikit, ya bagus tadi saran Mang Aceh, saya setuju. Kalau misalnya memang dia sanggup untuk meninggalkannya secara langsung, ya silahkan. Tapi kalau misalnya memang tidak sanggup, ya harus tetap mencari sumber penghasilan yang halal. Saya pernah mendengar, ya tapi belum membaca, bahwa kata Imam Ghazali itu di akhir zaman sangat sulit mencari yang halal. Ya, di akhir zaman itu sangat sulit mencari yang betul-betul halal. Yang diyakini betul-betul halal itu di akhir zaman katanya hanya air hujan yang jatuh ke tangan kita, ya ditampan gitu oleh tangan kita, belum jatuh ke tanah dan tidak pakai wadah gitu. Jadi hanya pakai tangan kita aja kemudian diminum. Karena kalau sudah jatuh ke tanah, tanah siapa? Itu kan ditanya lagi. Tanahnya halal apa haram dapatnya gitu kan. Apalagi tanahnya bukan tanah kita, tanah orang lain, itu berarti menjadi hak orang lain. Kalau misalnya pakai wadahnya itu dari mana asalnya? Itu sudah apa istilahnya? Sudah lebih berat lagi. Jadi di akhir zaman itu katanya cuma air yang halal itu, yang betul-betul halal itu cuma air hujan yang ditampan ya sama tangan kita kemudian diminum. Seperti misalnya sekarang menjadi profesi apapun, ya menjadi profesi apapun itu tidak terlepas dari pertanyaan. Dari pertanyaan kehalalannya yang murni itu memang sulit ya. Seperti misalnya menjadi PNS gitu ya. Itu kan tadi kan sudah dikatakan bahwa sangkaan bahwa harta sultan dan para pekerjanya gitu kan. Karena ya tadi dari pajak atau mengambil pajak dari barang-barang yang bukan hanya yang halal, yang haram pun diambil, misalnya pabrik minuman keras dan sebagainya. Jadi upahnya itu seperti apa, gitu, dikasihkan upah kepada para pekerjanya. Nah, kemudian juga tadi kalau misalnya kita memberikan sesuatu misalnya, ini untuk tadi seperti yang dikatakan oleh Mang Kiai Ja'far, kalau misalnya kita bersedekah untuk orang yang berbuka puasa misalnya. Nah, orang yang tidak berbuka puasa itu kan menjadi haram. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngasih 100.000, kita misalnya bertamu ke siapa, ke rumah teman atau apa, ke anaknya gitu, atau ke siapa yang kita ngasih, Mang ini buat ngopi ya, gitu. 100.000 buat ngopi misalnya.
tiba-tiba dia pakai merokok, ya kan? Itu kan buat bukan kopi itu. Nah itu juga jadi apa istilahnya salah gitu kan. Ini peruntukannya untuk beli kopi gitu, ini malah buat beli rokok dan buat beli, apalagi belum makan nih 100.000 bisa kan buat makan gitu. Nah itu, jadi ya sekarang ini ya memang apa istilahnya yang betul-betul halal itu emang sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita kiaskan kalau misalnya orang ngasih ini buat ngopi misalnya, nah itu secara simbolis aja gitu, karena kalau disebut semuanya buat ngopi, buat beli makan, buat itu kan susah ya. Gitu kalau menurut saya ya. Terus juga kalau misalnya orang ini buat yang buat berbuka puasa ya gitu ke masjid. Nah kalau itu artinya dia itu sebetulnya secara umum itu dia ngomong ini buat sedekah gitu, buat sedekah. Jadi apa istilahnya ya, terutama buat yang berbuka puasa gitu. Jadi kalau ada yang nggak puasa pun dari perjalanan dia nggak puasa pas maghrib itu dia mendapatkan itu ya nggak apa-apa karena niatnya emang sedekah. Karena kalau misalnya dilarikan ke situ emang ya sulit gitu. Kemudian juga seperti PNS gitu ya, seperti PNS yang gajinya itu dari pemerintah, dan pemerintah juga bukan hanya dari laba BUMN tapi juga dari pajak ya. Itu menurut saya ya pekerjaan si PNS itu bekerjanya di bagian apa gitu. Kalau dia menjalankan tupoksinya ya itu berarti dia mendapatkan yang halal gitu. Lain seperti yang kata Gus Dur itu gitu ya, polisi jangan itu Mas, jangan direkam. Itu Pak, ditangkap ini. Kita ditangkap tuh gimana ditangkap ini. Iya itu yang polisi itu yang jujur cuma Sugeng gitu kan ya. Ya itu saya baca kisahnya ya memang itu. Jadi dia ditugaskan di Sumatera, begitu dia datang ke sana ke rumah dinasnya itu sudah penuh dengan peralatan, ada mobil, ada peralatan, pokoknya lengkap lah rumahnya gitu. Itu pemberian dari cukong-cukong gitu yang pengen bekerja sama Pak Sugeng gitu. Akhirnya dia tidak tidur di situ, tidak menempati rumah itu, lebih baik dia di hotel. Saya tidak mau menempati rumah itu sebelum dikosongkan, ambil semua lagi gitu kan. Nah itu. Jadi kalau misalnya memang kita seperti itu ya memang bisa gitu, istilahnya kalau diusahakan bisa seperti itu. Tapi ya sekarang memang sulit orang mencari orang yang seperti itu yang betul-betul hanya mengandalkan gaji, betul-betul mengandalkan gaji yang dia terima setiap bulan gitu. Nah itu apa istilahnya, termasuk kita juga ya introspeksi apa yang kita dapatkan selama ini untuk kita, untuk keluarga kita, ya kita introspeksi. Kalau misalnya ada sesuatu yang kelihatannya gitu ya, secara zohir itu haram, ya kita tinggalkan gitu. Kalau misalnya secara zon, tadi kan dikatakan kalau misalnya, jadi tidak perlu ditelisik gitu ya, tidak perlu ditelisik. Yang penting asal kita bekerjanya halal, kemudian kita mendapatkan upah dari pekerjaan kita, tidak perlu ditelisik itu yang memberikan kepada kita itu dari mana gitu. Kita cukup dari yang zahir aja gitu. Itu tadinya mengenai ini
mengenai penghasilan yang halal dan sebagainya itu perlu kita waspadai lah gitu ya. Perlu kita waspadai mengenai barang-barang atau harta yang kita dapatkan. Itu saja dari saya tambahannya, Mas Erto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Aib ya. Ya itulah. Saya tahu Mang, itu benar Imam Ghazali itu dikatakan oleh Gus Baha. Jadi yang air hujan jatuh itu kan, itu ada. Jadi kita hanya sampai ke hukmi. Gitu. Ya, kemudian karena kita banyak berkaitan dengan orang, ada itu yang ilas-ilas saja, kita Mang pegangnya itu. Saya terus terang juga terlalu banyak. Ya, kalau kaitan dengan banyak orang ya risikonya seperti itu. Itu yang ilas-ilas tulil firdaus itu hadis atau syair atau apa ya, Bang? Syair. Oh, syair ya. Saya pakai Ilahi. Ilahi lastu. Ah. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi ya gitu. Orang Jawa itu, Bang. Yang paling susah itu orang Jawa. Orang Jawa itu terlalu banyak ini. Terlalu banyak mau ngomong A, B, misalnya gini lebih parah, ngasih sodako kepada anak kecil, nih, gua anakmu ya apa, gua tuku es, anaknya nggak minum es kok disuruh gua tuku es, aku bilang.